Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Daya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Cahyokumolo mengizinkan ASN untuk bekerja dari rumah atau work from home setelah libur Lebaran. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengusulkan agar instansi pemerintahan menerapkan WFA selama 1 pekan. Menpan RB Cahyokumolo mengimbau seluruh instansi pemerintahan untuk mengatur jadwal WFH bagi seluruh ASN mulai Senin besok hingga Jumat. Ia mengatakan penerapan WFA tidak akan mengganggu urusan administrasi dan pelayanan pemerintahan. Hal ini karena sudah ada sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang memungkinkan ASN bekerja secara fleksibel, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Cahyo menambahkan penerapan WFH juga digunakan sebagai upaya isolasi mandiri bagi ASN usai pulang ke kampung halaman. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengusulkan agar instansi pemerintahan untuk menerapkan sistem WFH selama 1 pekan. Hal ini demi mengurai kemacetan arus balik Lebaran. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta masyarakat untuk memanfaatkan relaksasi yang diberikan kantor instansi atau lembaga agar tidak buru-buru balik pasca libur Lebaran. Hal ini dilakukan untuk mengurai dan mengantisipasi kepadatan arus balik Lebaran. Hal ini disampaikan Kapolri saat meninjau Pelabuhan Bakauheni Lampung Sabtu kemarin. Menurutnya, para pekerja bisa memanfaatkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH tanpa mengurangi kewajiban. Sementara itu, anak-anak sekolah utamanya yang berada di Jakarta bisa memanfaatkan waktu libur sampai tanggal 11 Mei mendatang. Listio menambahkan kapasitas penumpang sejak 3 hari belakangan di Pelabuhan Bakauheni Lampung mengalami peningkatan. Sementara beberapa skema yang dilakukan untuk menghadapi puncak arus balik antara lain mengatur sejumlah rest area sebagai tempat menampung saat terjadi kepadatan di dermaga. Selain itu, kapal dan jumlah dermaga juga ditambah. Dari beberapa kementerian lembaga, baik dari Kementerian PAN, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian rekan-rekan yang tergabung dalam asosiasi pengusaha juga memberikan semacam relaksasi selama kurang lebih 5 sampai 1 minggu ke depan, sehingga masyarakat tanpa harus mengurangi kewajibannya untuk melaksanakan tugasnya apabila bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi online, work from home atau work from village seperti itu, dan juga memanfaatkan waktu libur anak-anak yang juga khusus di sekolah Jakarta masuk di tanggal 12 Mei ini juga bisa kita gunakan untuk dimanfaatkan mengatur waktu pada saat kita akan balik, sehingga kepadatan di arus balik bisa kita hindari, bisa kita urai, masyarakat bisa kembali dengan nyaman, dan tentunya kita, pemerintah, stakeholder terkait bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Ya, lantas bagaimana antisipasi yang disiapkan pemerintah untuk mengurai kepadatan dan kemacetan saat arus balik Lebaran yang diprediksi akan berlangsung di akhir pekan ini? Sudah ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang bergabung dari luar studio. Selamat sore Pak Budi. Sore Mas Ayu. Baik Pak Budi, saya ingat 2 hari lalu Pak Budi menyebut ada sekitar 60% pemudik yang belum kembali ke ibu kota. Kalau data di hari Minggu ini tersisa berapa persen Pak? Jadi sekarang sudah meningkat, yang mudik sekarang tinggal 46% yang belum kembali ke tanah asalnya. Kira-kira 45% yang belum balik lagi ke ibu kota ini, apakah karena ada imbauan untuk menunda kepulangan mereka kembali atau apa yang terjadi Pak Budi? Jadi secara tradisional biasanya
para pemudik itu juga akan pulang ke Jakarta atau ke Jabodetabek atau ke tempat asal, itu dua hal. Satu, mereka menerbang sampai H+10, ya, jadi Ya. masih ada 4 hari lagi. Yang kedua, kalau secara tradisional itu ada Lebaran Ketupat, ya. Ya. Jadi ada yang nunggu Lebaran Ketupat setelah 1 minggu, berarti setelah Selasa baru pulang. Tetapi pada kesempatan hari ini kita memang menyarankan agar para pemudik itu tidak pulang malam ini, ya. Kalau lagi posisinya sekarang di Solo, yang nginep dulu malam, di Semarang, nginep aja dulu di Semarang, atau juga yang ada di Sumatera, yang menuju Bangkau Ferry juga jangan memaksakan malam ini, karena malam ini adalah puncak, ya. Jadi kalau memaksakan malam ini bisa justru bumerang, ya. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri Pan-RB, Pak Kapolri itu sudah kita diskusikan dan sudah kita sosialisasikan pada masyarakat bahwa bisa WFH, bisa WF from village, ya, karena orang tuanya bisa cuti dan anak-anaknya bisa daring. Orang tuanya juga bisa bekerja secara daring. Jadi pemerintah sudah secara kolaboratif antara KL memberikan dukungan agar mudik kali ini menyenangkan bagi kita semuanya, terutama menyenangkan bagi para pemudik, ya, karena niat dari mudik ini kan indah sekali, ya, ketemu keluarga, silaturahmi, berbagi rezeki, membangkitkan perekonomian, banyak sekali hal positif dari mudik. Oleh karenanya Pak Presiden menugaskan kami para menteri untuk mengawal mudik ini harus berjalan dengan baik. Insya Allah ini berjalan baik. Kalau malam ini harapan atau dari harapan Kapolri, harapan Pan-RB dan saya sendiri, juga Pak Menko PMK untuk menunda, jangan malam ini, ya. Ya, bisa WFH dulu ya untuk 1 minggu ke depan. Tetapi Pak Menteri, walaupun sudah ada kebijakan WFH ini, kemudian juga baru 55% kurang lebih pemudik yang kembali ke ibu kota, tetapi kemacetan juga masih terjadi. Ada satu cerita misalnya saya baca di berita, ada jarak tempuh yang biasanya ditempuh hanya 3 jam, ini bisa 6-7 jam. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak, terutama di ruas tol Cipali ini? Jadi gini, sebenarnya kejadian menjadi lama itu justru pada saat kita tidak menentukan one way, ya. Jadi pada hari H+2 atau 3 itu kita memang belum melakukan rekayasa lalu lintas yang namanya one way, tapi pemudik sudah melakukan mudik, ya. Nah, waktu itu kita melakukan percepatan, ya. Bagi mereka yang tidak menggunakan one way, memang kami catat itu mereka itu dari Semarang sampai ke Jakarta itu 11,5 jam. Tetapi kami juga mencatat setelah kita berlakukan one way, mereka itu pulang ke Jakarta 6,5 jam. Jadi kalau itu penggalan dari Cipali, bisa saja jarak yang pendek 3 jam, tapi itu pada saat kita belum melakukan rekayasa one way. Dan untuk diketahui bahwa one way itu cuma kita berlakukan pada 3 hari, tanggal 6, tanggal 7, dan tanggal 8 hari ini. Dan one way malam ini mungkin akan dilakukan diskresi sampai besok pagi. Ya, jadi malam ini kalau akan itu dilakukan dilakukan sampai besok pagi, ya Pak. Ini sekaligus oleh informasi untuk para pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Jadi malam ini diberlakukan sampai besok pagi pukul berapa, Pak, rencananya akan berlaku ini? Secara aturan kita berlaku sampai jam 24. Tetapi apabila jumlah dari mobil per jamnya lebih dari 5.000, maka polisi memiliki kewenangan diskresi untuk melakukan one way diteruskan. Dan menurut rencana diskresi itu akan dilakukan sampai pagi, ya. Jadi tergantung dari malam ini
berapa jumlah per jam kendaraan yang akan masuk Kali Kangkung. Baik, baik. Pak Budi, soal one way ini, apakah ini akan menjadi semacam skenario musiman atau bagaimana Pak? Artinya setiap tahun, setiap puncak mudik Lebaran itu akan terus dilakukan. Sementara kita tahu ada aksesnya juga Pak. Di jalur arteri, kemudian macet, di Pantura, kemudian orang yang ingin ke Jakarta atau ke Bandung juga merasa kesulitan untuk melintas karena terhalang. Ini bagaimana sebenarnya Pak? Jadi gini, kan memang kita tentu mempunyai pilihan-pilihan, ya. Kalau saudara-saudara kita yang mudik ini kan dari jauh, dari Semarang paling dekat, Solo, Surabaya, bahkan Banyuwangi. Jadi kalau mudik ini memang seyogyanya kita berikan dispensasi lah, berikan kemudahan gitu. Justru seperti yang kita bahas dengan Pak Kakor Lantas, kita memang minta toleransi atau minta kesiagaan dari saudara-saudara yang bergerak di internal ya, Jakarta ke Bandung itu menyesuaikan dengan apa yang menjadi policy dari pemerintah melalui diskresi yang dilakukan polisi. Kalau itu didengarkan, mestinya tidak terjadi hal seperti itu. Nah, bahwa terjadi satu kemacetan, ya kita minta maaf. Tetapi apa yang kita laksanakan adalah bagaimana teman-teman yang mudik ini bisa berjalan dengan baik. Kita juga tahu bahwa kegembiraan ini menjadi satu hal yang positif sekali. Ya. Satu, ya sudah 2 tahun tidak rekreasi ke kampung halaman. Nah sekarang pulang ke kampung halaman. Tentu itu suatu kebahagiaan tersendiri. Perekonomian, belasan triliun mungkin uang itu bergerak ke desa. Ya. Dan kita bisa ketemu dengan macam-macam. Jadi banyak kegembiraan yang menjadi unsur positif. Ya tentunya bagi yang mendapat akses ini memberikan toleransi. Baik. Bahkan mungkin malam ini saya juga menghimbau agar pergerakan dari satu tempat ke satu tempat direm dulu ya, di antara katakanlah sekitar Bekasi atau yang mau crossing ke Bandung itu ditahan, dilakukan besok sehingga ekspektasi semuanya bisa dipuaskan itu memang tidak mungkin. Baik. Berilah kesempatan kegembiraan bagi saudara-saudara kita yang tengah mudik dan jauh itu ya, dan memberikan suatu kegembiraan saudara-saudara kita yang ada di baik Pak Menteri, kampung dan di desa-desa. Baik Pak Menteri, kita akan berbincang lagi Pak mungkin dalam beberapa hari ke depan mengingat ini juga arus mudik, arus balik Lebaran maksud saya ini juga belum selesai apalagi ada imbauan untuk WFH bagi para ASN bahkan juga sejumlah perusahaan swasta sudah siap-siap juga untuk ikut WFH. Kita akan pantau lagi dalam beberapa hari ke depan bagaimana karena bukan hanya milik mereka yang bepergian keluar kota mudik dengan kendaraan pribadi roda 4 di jalur darat, tapi kita tahu juga ada penerbangan dan juga penyeberangan Pak yang kemarin sempat bermasalah di Pelabuhan Merak. Nanti akan kita evaluasi, kita update lagi Pak di hari-hari mendatang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. Selamat malam.